Halo Gen Friends, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Siapapun kalian yang sedang menonton ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Disclaimer, ini hanya teori berdasarkan episode yang sudah ditonton dan bukan cerita aslinya. Jadi jika kalian juga memiliki teori lain di pikiran kalian bisa menuangkan teori versi kalian dengan mengetik di kolom komentar. Setelah menonton drama Blind episode 1 dan 2, aku penasaran apakah Ryu Seung-jun benar-benar psikopat atau dia hanya dikambing hitamkan oleh saudara-saudaranya yang berhasil lolos dari tempat pusat kesejahteraan harapan atau Hope Welfare. Anak-anak yang ada di episode awal memiliki nomor di setiap jaketnya, yaitu nomor 11 yang diduga Ryu Seung-jun karena memakai kalung yang sama, nomor 13 Jung Yeon-jae yang bersama nomor 11 lari dari kejaran anjing gila dan bersembunyi di bawah lantai kayu, nomor 12 bertubuh kecil yang terjepit di jebakan kaki pegas yang masih belum diketahui apakah ia hidup atau mati, nomor 7 yang melihat saudaranya ditabrak oleh dua penjaga dengan mobil, nomor 24 mati ditabrak mobil oleh dua penjaga. Berarti kemungkinan yang masih hidup ada 4 orang anak, yaitu nomor 11, nomor 13, nomor 7, dan nomor 12 jika masih hidup. Siapa sajakah mereka? Yang baru terlihat baru Ryu Seung-jun saja si anak nomor 11. Sisanya aku mencurigai Charles nomor 7, Jung In-sung nomor 12. Kalau Ryu Seung-hun masih ragu apakah ia beneran anak dari Hope Welfare atau bukan. Para penjaga di Hope Welfare pada episode 1 ada 3 orang penjaga. 1 orang yang mengejar nomor 11 dan nomor 13 yang suka bersiul dan membawa senter itu adalah Baek Moon Kang. 2 orang penjaga lain yang menabrak nomor 24 masih belum diperlihatkan wajahnya. Ada juga 1 orang polisi yang menolong bocah nomor 11 di episode 2. Polisi ini sepertinya atasan dari Ryu Seung-jun di kepolisian Muyong, yaitu Yong Ki-nam. Ibu dari Seung-jun dan Seung-hun sepertinya mengenal Baek Moon Kang. Guk-hee mencalonkan diri menjadi Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan dan pasti ada hubungannya dengan Pusat Kesejahteraan Harapan. Apakah itu tempat anak-anak imigran ilegal atau itu tempat penelitian terselubung? Ini masih tanda tanya karena baru 2 episode. Baek Moon Kang memiliki usaha makanan dan pemotongan hewan. Dan diduga para pekerjanya adalah para imigran ilegal karena terlihat di episode 1 para pegawai dari Hope Food itu banyak pekerja asing. Jung Man-chun mengatakan jika ia tidak membunuh Baek Ji-eun, tetapi ia diperintahkan oleh seseorang yang bernama Jung Yoon-jae, si nomor 13. Apakah para anak-anak yang berhasil lolos ini berusaha membalas dendam pada Baek Moon Kang? Pengendara motor misterius. Apakah itu Seung-jun? Karena ada adegan ia mengendarai motor, atau itu adalah Seung-hun karena saat kejadian ia ada di luar dan menuju kantornya untuk melihat alamat para juri. Di preview episode 3 terlihat sepertinya korban selanjutnya adalah Kokomam, yaitu si Yoon Hye-jin yang diculik dan berusaha kabur dan terbunuh dengan kuku yang dicabut oleh pelaku. Sepertinya yang melakukan bukanlah Jung Man-chun karena ia berada di rumah sakit. Polisi mengatakan itulah peniru. Lalu ada adegan ruangan psikopat yang terdapat 9 orang juri dalam bentuk maneken kecil dipajang di ruangan yang dipenuhi dan ditutupi kantong plastik. Seung-jun menyelidiki Charles di restorannya. Dan Seung-hun menggali informasi pada Jung Man-chun karena sepertinya si Seung-hun ini mencurigai adiknya Seung-jun. Kemungkinan mereka berdua ini adalah saudara tiri sepertinya. Seung-hun memeriksa mobil Seung-jun dan menemukan anting yang dipakai oleh Baek Ji-eun di mobilnya Seung-jun. Orang yang terakhir bersama Yoon Hye-jin adalah si supir taksi Choi Sun-gil. Sepertinya ia juga mendapatkan perintah dari pelaku dan melakukan hal yang diperintahkan seperti yang dilakukan oleh Jung Man-chun. So, apakah Ryu Seung-jun benar-benar pelakunya atau justru Ryu Seung-hun lah pelakunya? Jujur aku masih penasaran bagaimana episode selanjutnya dan siapa saja yang akan tumbang nantinya. Oke, see you di teori drama lainnya.